doa orang terzalimi itu sangat mustajab. Saya senangnya di situ. UIN. Jadi UIN saya semester 1, 2, semester 5 keluar. Saya dulu kan loper koran, Mas. Petir singkatannya tahu, Mas? LBH Petir singkatannya penyambung titipan rakyat. Mengabdi kepada rakyat paling enak, jangan mengabdi kepada pejabat. Saya sudah prinsip seperti itu, Pak. Jumpa lagi di Lakon Lokal bersama saya Widianuari Eko Putra. Kali ini saya sudah ditemani seorang tokoh lakon lokal yang akan kita ajak ngobrol selama 1 jam ke depan. Dan tak lupa juga sekarang kita lagi ada di Tanduk Cafe di Semarang. Buat teman-teman yang pengen ikut nongkrong bisa ke Tanduk Cafe juga. Suasananya enak dan nyaman. Langsung saja kita bertemu dengan Mas Zainal Petir. Apa kabar Mas Petir? Alhamdulillah Mas Wiwit ya. Dipanggil Wiwit aja toh? Dipanggil Wiwit aja. Mas Wiwit, terima kasih. Alhamdulillah hari ini sehat ya. Kita janjian sejak kemarin. Akhirnya baru bisa ketemu. Gini Mas Petir, Mas Petir itu sebenarnya lebih suka disebut advokat, aktivis, atau apa sebenarnya? Karena kalau mengingat track record-nya, background-nya panjang sekali nih Mas Petir. Ya, saya lebih senang disebut sebagai orang yang suka mendampingi rakyat kecil atau terdalimi gitu loh. Kalau ada pejabat yang didalimi, saya juga pastikan saya dampingi. Kalau rakyat kecil pasti, itu sudah pasti. Jadi kok saya pendamping orang-orang yang termarginalkan lah. Seperti itu. Termarginalkan? Iya. Kenapa Mas Petir? Kenapa alasan itu yang dijadikan patokan utama nih? Iya. Karena ketika saya membantu orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang terdalimi, itu ada rasa bahagia, ada rasa bangga. Karena ketika orang termarginalkan itu ketika saya melakukan pendampingan hukum, melakukan advokasi, ketika mereka berhasil, itu bisa berdampak sangat luas, baik keluarga maupun masyarakat banyak. Yang kedua, doa orang terdalimi itu sangat mustajab. Saya senangnya di situ. Di Al-Quran ada. Iya, jadi saya punya 2 kekuatan secara hukum ya, karena memang advokasinya hukum. Yang kedua punya kekuatan dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Karena orang terdalimi kan doanya orang terdalimi itu sangat mustajab. Dakwatul madlumu mustajabun. Doanya orang terdalimi itu sangat mustajab. Nah di situ Mas. Jadi saya nunut ikut didoakan oleh orang-orang terzalimi itu. Suksesnya saya termasuk 1 karena ridho Allah, yang kedua karena memang ada doa dari orang terzalimi. Gitu. Di titik apa Mas Petir itu mengambil sikap semacam ini? Ada momen apa, peristiwa apa yang kemudian Mas Petir kayaknya saya harus seperti ini nih? Ya karena saya dulu ngelakoni. Pernah terzalimi begitu? Iya, terzalimi karena oleh kondisi. Oleh kondisi. Dulu kan saya waktu kuliah itu dari kampus satu ke kampus yang lain. Iya. Dari pekerjaan satu ke pekerjaan lain. Ketika saya dulu kuliah, saya kan pernah kuliah di UIN Wali Songo. Kalau dulu namanya IAIN Wali Songo ya. Sekarang namanya UIN. Ya.
Waktu UIN saya semester 1, 2, semester 5 keluar. Saya dulu kan loper koran, Mas. Tahun? Tahun 89. Wah, saya baru lahir, Mas. Iya, jadi setiap pagi saya nganter koran. Nah, waktu itu saya sangat apa ya enjoy, tapi sangat jengkel jane ya. Ketika nganter loper koran, agak terlambat, terus dimaki-maki oleh yang punya rumah besar. Hei, kamu loper koran ya? Loper koran baru? Inji Bapak, orang baru sudah malas. Pak, mohon maaf Pak, kendaraannya bocor Pak. Nggak mau tahu. Nggak mau tahu. Kalau kendaraannya bocor kan harus datang awal. Padahal sudah awal. Saya 4:30 sudah muter. Tapi ketika pas tempatnya orang itu, dilalah bocor, Mas. Kan saya harus nyari tambal ban. Terus 5:30 kan ya belum ada belum buka. Iya. Saya nganter 7:30 ke rumahnya dia. Padahal biasanya jam 5 sudah saya anter kan. Itu di daerah mana? Masih ingat nggak rumahnya sekarang? Masih, itu di daerah Perumahan Beringin, Mas. Dekatnya SMA 8 naik itu. Iya, iya. Masih ingat saya, wah rasanya ya sedih tapi rasanya terharu ya. Artinya terharu nelongso, iso gegel gitu loh Mas. Ternyata seperti ini cara mencari sesuap nasi, cara harus mempertahankan supaya bisa kuliah saya gitu loh. Yeah. Walaupun kuliahnya sampai gagal waktu itu ya. Sampai semester berapa? Semester 5 saya. Yeah. Mau semester 5 saya terus keluar karena kan benturan waktu. Loper koran pagi, kuliah kadang-kadang jam 0, ada yang jam 6. Iya, kan. jam 6. Dulu masih ada ya? Iya, dulu masih ada jam 0. Dendam nggak atas peristiwa itu? Oh ya enggak lah. Enggak. Hanya rasanya apa, nolongsone terharu karo nolongso, jadi campur Mas. Terharunya apa ya, saya bisa bekerja seperti ini. Bisa mencari uang sendiri kan terharu. Iya. Nolongsone kok kondisi lagi memang betul-betul musibah, tidak percaya dan dibentak gitu. Numpuk jadi satu ya? Iya jadi satu, jadi yo isinya opo ya, yang dongkol dan sebagainya lah gitu loh. Berarti kalau boleh tahu, mohon maaf nih, awal Mas Petir kuliah itu kondisi ekonomi memang separah itu sampai harus bekerja sendiri? Saya memang belajar mandiri sejak dulu. Ibu bapak saya di Kebumen, asli saya kan Kebumen. Iya. Ibu bapak saya pegawai negeri Mas. Pegawai negeri? Pegawai negeri. Bukannya Guru seharusnya agama. mampu kalau pegawai negeri? Ya mestinya mampu. Tapi adik saya kan 7. Saya barep. Saya harus menghidupi saya sendiri. Kalau saya nggak menghidupi saya sendiri, ya ibu saya, keluarga saya mungkin agak keberatan. Terlalu berat lah biayanya. Iya. Karena saudara saya 8. Adik saya 7, saudara saya 8, saya barep. Jadi memang harus mandiri. Sejak dulu saya sudah mandiri, Mas. Berarti sebenarnya secara ekonomi mungkin saja mampu. Mampu, tapi orang tua saya mendidik memang untuk mau mandiri, mau prihatin. Iya. Gitu. Bagaimana Bapak Ibu Mas Petir dulu saat mendidik sampai Mas Petir sekarang punya karakter yang semacam ini Ya keras, didikan tegas. orang, ya didikan bapak saya itu keras banget, keras. Kalau nggak manut ya wes ditimpuk pakai sapu. Zaman itu kan gitu, pasti Mas. Rengkolang kalau bahasa Kulon. Rengkolang, dilempar, Iya. ada batu, selari tetap dilempar. Zaman dulu Mas. Tapi di balik itu ya alhamdulillah ya pendidikan agama juga kuat. Sehingga ketika saya mau membantah orang tua nggak berani. Jadi orang tua bahasa sini ya, orang tua saya sudah merengut, saya sudah takutnya setengah mati Mas. Udah kode nih. Sudah kode saya, bagaimana orang tua saya jangan marah. Iya. Kalau marah itu kena apa istilahnya? Apa ya istilah nenek? Wong panik karo wong tua apa kena apa? Kualat ini. Saya paling takut kena kualat sama orang tua. Jadi alhamdulillah setiap mencari pekerjaan alhamdulillah mudah karena memang tidak pernah bantah, tidak pernah berani sama orang tua. Mohon maaf, masih ada Bapak Ibu sekarang? Oh sudah meninggal. Sudah meninggal. Bapak 89 Desember meninggal,
Saya masih kuliah, baru masuk kuliah kan bulan Agustus 89. Di IAIN itu ya? IAIN. Desember bapak saya meninggal. Saya akhirnya berusaha mandiri. Itu sampai semester 5? Semester 5, terus saya kuliah lagi di IKIP PGRI, sastra Inggris. Lulus 98. Kemudian saya kuliah lagi psikologi pendidikan. Hanya semester 1. Dulu masih ada psikologi pendidikan di PGRI juga. Kalau sekarang UGRIS. UGRIS, iya. Karena waktu itu saya kuliah lagi, kenapa? Saya masih bujangan loh ya ini ya. Iya. Ada dosen cantik. Siapa kalau boleh tahu? Ada, pokoknya. Saya tertarik, tapi setelah itu dia nggak mau. Ya sudah, saya keluar. Ada dosennya sebetulnya banyak di PGRI tahu semuanya. Tapi masih bujangan loh Mas. Iya. Artinya masih sah lah ya. Boleh masih lah ya. Boleh banget. Cuman sana kayaknya nggak mau, ya sudah. Tapi sudah pernah mencoba mendekati? Ya sudah Mas, sudah. Wong dulu ada kegiatan apa juga nyari sponsor bareng. Mungkin sana nggak terasa kalau saya suka waktu itu. Kodenya kurang kuat mungkin Mas? Saya kan dulu penakut sama cewek, penakut. Ketemu cewek pun saya menghindar waktu itu Mas. Sekarang udah enggak ya? Sekarang sudah biasa. Sudah biasa. Apalagi cewek. Pejabat pun ketika pejabat itu menzalimi masyarakat, nggak pro masyarakat, saya berani bersuara. Nah, artinya itu kan ada latar belakang gimana sih situasi Mas Petir saat mahasiswa? Ini kayaknya mahasiswa saya sudah suka berontak Mas. Saya dulu dididik kuat sekali. Saya dulu dididik tegas, disiplin. Kalau memang benar, walaupun musuhnya berat, harus berani. Jadi pulil haqqa walau kana muran. Katakan yang hak walaupun itu pahit. Nah ini semboyan saya seperti itu. Jadi nggak usah takut lah ya. Kalau nggak boleh takut dengan manusia. Oke. Ya, nggak usah takut dengan pejabat. Takut hanyalah kepada Allah. Banyak orang ngomong, Mas Petir, kamu kok berani dengan pejabat ini, apa nggak takut disantet? Saya hanya takut pada Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Karena sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah itu yang paling sempurna. Jadi santet itu di bawah kita sebetulnya. Nah, kalau percaya itu ya. Kalau punya kepercayaan seperti itu nggak akan masuk itu seperti itu santet-santet yang dilontarkan atau dikirimkan oleh oknum pejabat negara kan kebanyakan punya apa istilahnya apa ya, pasukan gaib. Pasukan gaib lah istilahnya, dukun bawa katanya. Saya nggak pernah merasa takut kecuali dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pernah Mas, ada yang coba mau nyantet jenengan? Saya nggak tahu ya, wong saya nggak pernah diancam gitu loh. Walaupun saya ngomong sekeras apapun kok nggak pernah diancam. Pernah suatu ketika saya ngomong keras, ngeritik keras kepada salah satu gubernur dulu. Ya saya karena ada landasan hukumnya saya berani. Dia marah-marah dengan saya. Saya gantian, saya ada landasan hukumnya mau apaan itu. Ada bukti maksudnya? Ada bukti, ada dasar hukumnya. Kalau setiap saya ngomong pasti harus saya punya dasar hukum. Saya berani membantah, akhirnya tidak pernah telepon marah-marah ke saya pejabatnya. Pejabat nomor 1 di Jawa Tengah lah. Kalau ketemu gimana Mas? Pas ya biasa, ya jengkel aja, bedek nggak gitu. Mas Bedek nggak manggil Mas Petir lagi, biasa kui Mas Bedek. No. Akhirnya dimaklumi kan gitu. Karena saya kan begini Mas, saya mengkritik itu tidak untuk mencari keuntungan bagi saya. Kan ada toh mengkritisi, ada tujuan lain. Nanti ujung-ujungnya minta proyek. Setelah dikasih proyek diam. Insya Allah bukannya saya bersih banget enggak. Tapi saya menjaga itu supaya tidak diweleh kayak istilahnya. Kritis tapi ujung-ujungnya cari proyek. Nah, itu saya menjaga itu. Tapi Mas, menjadi orang yang kritis itu kan artinya siap untuk punya banyak musuh Mas. Ya, memang pilihan Mas. Jadi saya sudah memilih, saya siap tidak disukai orang. Itu besar resikonya loh Mas. Oh ya, jadi kalau saya punya prinsip ini, bahwa orang soleh
itu banyak dicintai orang. As-solihu tuhibbulin nas. Ya. Orang soleh itu pasti banyak disukai orang. Misalnya saatnya beribadah ya beribadah. Di rumah saatnya ada arisan ya datang. Ada perkumpulan ya datang. Terus iuran ya ikut. Iya. Pokoknya tidak pernah mencela orang lain, tidak pernah ngerasani orang lain. Itu orang soleh. Banyak disukai toh? Iya. Banyak. Tapi al-muslihu tu'adi linnas. Ya. Jadi orang yang penyeru kebaikan itu banyak tidak disukai orang. Penyeru kebaikan. Ya. Artinya Maka- kritik itu dalam rangka itu. Iya, saya siap sebagai penyeru. Pasti banyak tidak disukai orang. Saya ngambil yang nomor 2. Saya suka yang sebagai penyeru kebaikan saja, sebagai penyeru. Iya. Kenapa seperti itu? Ya saya sudah siap resiko. Jadi orang soleh itu pasti banyak yang suka ya. Yeah. Orang soleh itu berbuat baik untuk dirinya sendiri. Iya. Kalau penyeru kebaikan berbuat untuk dirinya sendiri dan berbuat baik untuk orang lain. Kan gitu. Wali kota, janganlah membuat kebijakan seperti itu. Nggak usah jalan trotoar dibikin manis-manis, dibikin apa yang kelihatan keren dari luar. Orang yang kalau ke Semarang itu senang sekali karena trotoarnya bersih bagus, tapi di kampung-kampung gotnya mampet. Nah kan saya harus ngomong, Iya. jangan hanya untuk cari muka dong. Gotnya pada mampet itu anggarannya untuk betulin got, betulin apa saluran yang di kampung-kampung, Iya. biar warganya tidak kena banjir, tidak kena rob, kan gitu toh. Pasti banyak nggak suka mas, pasti nggak suka saya. Bagaimana menyikapi itu? Ya nyantai aja mas. Kalau ada yang nggak suka saya hanya jawabnya enteng. Orang yang nggak suka sama saya berarti orang itu bermasalah kan gitu aja. Kan gitu. Kalau dipikir stres mas. Iya. Kalau terus terus ada yang ngomong Petir Zainal Petir memang sukanya seperti itu. Sukanya mencari-cari kesalahan. Oh berarti orang yang ngomong kayak gitu memang banyak kesalahannya kan itu. Oke, sebentar mas saya interupsi. Nama jenengan itu murni pemberian orang tua. Nama saya itu Petir itu ya, itu muncul ketika saya di komisioner komisi penyiaran mas. Waktu itu kan banyak televisi siarannya yang tidak mendidik, saya hentikan. Oh, Bahkan ada televisi yang saya laporkan polisi kan. karena menurut dengan sudah lewat Sudah batas. melenceng. Iya. Melenceng, mosok ciuman di publik, di muka umum. Pakai frekuensi publik. Iya, punyanya publik, frekuensinya bikin masyarakat, ciuman di muka umum. Waktu ada orang itu masih suami istrinya sah orang lain, pacaran terus dipangku. Nah, kan ada artis yang terkenal nggak perlu saya sebutkan. Iya. Sampai nyun sewu ya, ciuman kayak gitu bibir dengan bibiran. Iya. Makanya waktu itu ada televisi yang saya laporkan polisi. Karena sudah ini kalau dibiarkan barang yang tabu dibiarkan kemudian bisa menjadi budaya. Iya. Nggak bagus. Saya laporkan polisi mas. Nah akhirnya di komisi penyiaran waktu itu saya dikenal, wes awas mau kena kesambar petir. Akhirnya saya memang nama saya sudah saya lekatkan di penetapan pengadilan namanya Zainal Petir. Oh, artinya waktu nama lahir itu belum ada petirnya. Zainal Abidin saja. Zainal Abidin saja. Terus mengajukan Penetapan di Pelegalan pengadilan. itu ya, legal itu ya? Ya, saya legalkan di pengadilan. Jadi Zainal Petir. Petir singkatannya tahu mas? yang LSM itu punya jenengan itu. Ya, saya punya Membawa lembaga titipan bantuan rakyat itu. hukum, LBH Petir, singkatannya Penyambung Titipan Rakyat. Itu berat banget loh mas, Ya, kepanjangan itu. memang konsekuensinya kan saya sekarang seperti itu. Pedagang kaki lima ketika digusur, saya harus bela mati-matian. Kebetulan saya juga penasehat PPJP. Persatuan Pedagang dan Jasa Pasar. Jadi Kota Semarang itu ada 52 pasar tradisional. Ya. Saya selaku penasehatnya. Sekarang pengurusan sekarang saya wakil ketua Wakil ketuanya, oke. bidang pembelaan. Ya. Membela rakyat Ya, lagi. bidang hukum dan pembelaan. Kemudian
di PPJ, Persatuan Pedagang dan Jasa itu perkumpulan PKL sekota Semarang. Kota Semarang. Saya dimasukkan kemarin pengurus yang baru, sekarang saya sebagai penasehatnya. Dekat sekali dengan kelompok-kelompok kecil, Mas Petir. Loh, nikmat Mas. Apa nih? Berkumpul dengan orang kecil itu nikmat. Mereka PKL yang keseharian itu hidupnya susah. Susahnya begini Mas. Di mana PKL kan hawane mesti digusur loh Mas. Iya, di mana-mana ya. Iya, iya. Pasti kok hawane ki ya nggak tahu lah, pemerintah pengennya estetika mungkin ya, nggak mengganggu lalu lintas, tapi mereka itu keseharian yang mereka lakukan demi untuk menghidupi Keluarga. anak dan keluarga. Iya. Hujan yo datang Mas, berangkat. Panas ya tetap jualan. Itu rekoso banget Mas. Iya. Rekoso. Jadi ketika melihat orang yang rekoso yang mau prihatin, saya jadi rasa bersyukurnya tinggi Mas. Oke. Saya alhamdulillah ya, saya punya kendaraan, saya punya penghasilan yang tetap. Iya. Nah itu PKL sekarang masak. Besok kalau diangkut Satpol PP belum laku, sudah modal diangkut. Rasanya kayak apa? Itu ketika dekat dengan orang kecil, itu nikmat sekali Mas. Dan tidak pernah namanya rakyat kecil itu mencampakkan kita. Kalau kita mau berkumpul dengan rakyat kecil. Tapi kalau pejabat, kalau sudah tidak digunakan, dicampakin Mas, lempar. Ngapain saya harus nyembah-nyembah dengan pejabat? Enak dengan rakyat. Mengabdi kepada rakyat paling enak. Jangan mengabdi kepada pejabat. Saya sudah prinsip seperti itu, Mas. Jadi enjoy saja. Ya, tapi seringkali Mas, PKL itu dianggap mengganggu misalnya tata ruang. Itu gimana Mas titik temunya itu? Biar sama-sama. Kan begini mestinya. Ini makanya perlu tak kasih tahu ya, bahwa pemerintah daerah maupun pusat di Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu ada namanya urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren itu ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ada 6 layanan dasar wajib yang harus dilaksanakan oleh negara, oleh pemerintah terhadap rakyatnya. Satu, pendidikan. Oke. Jangan sampai rakyat tidak bisa sekolah. Kewajiban wali kota punya kewajiban. Ojo wong ora sekolah malah wali kotane gubernure bermedsos ngekak-ngekek. Kan harus dipikirkan. Saya siap mendampingi terus itu. Kemarin banyak anaknya keluarga penyandang disabilitas tunanetra. Ya. Oh iya, saya sempat baca beritanya. Iya, sekarang juga ada. Mestinya tunanetra kan termasuk penyandang disabilitas tunanetra, mereka orang-orang yang miskin mestinya. Kategori miskin. Sekolah negeri ora iso Mas. Gara-gara apa? Pendataan yang dilakukan oleh pemerintah kacau. Administrasi kalau dulu DTKS ya, data terpadu kesejahteraan sosial. Itu mestinya masuk kategori yang sangat miskin. Dimasukkan kategori masuk kaya. Karena apa? Misalnya tunanetra. Di situ kan hidupnya biasanya numpang di saudaranya. Numpang di banyak ya, ada 2 yang numpang di tempat saya. Tunanetra juga? Iya, karena nggak punya rumah. Ya, pakai numpang KTP. Maksudnya gimana? KTP, alamatku, alamat KTP, alamat rumahku. Pakai alamatku. Nah, ketika numpang di situ, ketika pendataan kan nggak mungkin masuk kategori miskin. Makanya instrumen untuk ini saya sampaikan kepada Presiden juga, instrumen yang untuk membuat sensus bahwa orang itu miskin atau tidak, jangan hanya dilihat dari fisiknya saja atau tempat tinggalnya. Sak modare wong sing melu pakai alamatku, padahal tunanetra, ya nggak mungkin masuk kategori miskin. Akhirnya nggak dapat bantuan. Nggak dapat bantuan. Sekolah pun nggak bisa di sekolah negeri. Akhirnya sekolah swasta. Nah ini yang nyun sewu. Gubernur itu tekan kono mikirin lho, kepala daerah mikir tekan kono. Ojo mung medsos tok ki gopo ki pamer seolah-olah
saya dekat orang kecil, tapi hanya untuk mainan medsos. Kebanyakan kepala daerah kan gitu. Hanya untuk framing ya. Framing saja biar kelihatan merakyat. Tapi rakyatnya nggak pernah dikawal sampai dia betul-betul sejahtera. Ini contoh ya. Yang kedua itu kesehatan. Kesehatan itu bagaimana rakyat miskin itu sekolah gratis, kemudian kesehatan juga terjamin gratis harusnya. Mereka juga banyak yang tidak masuk, Mas, tidak masuk kategori miskin. Sekarang kan bukan DTKKS ya, DTSEN namanya, data terpadu sensus itu banyak yang tidak terungkap. Wali kota ya ora tekan kono mikire kete, bupati ora tekan kono, gubernur Lutfi urung tekan kono. Artinya yang jenengan harapan itu masalah kayak gini harusnya harus Mas. Makanya ketika membuat kebijakan ojo mung golek sing penting estetika. Masalah sosialnya itu harus diselesaikan dulu. Ini masalah sosial, Mas. Ini bukan masalah kriminal ya. Iya. Ya, tak kasih tahu. Ini masalah kriminal cekal polisi selesai. Ya. Jadi tadi apa? Pendidikan, kesehatan. Kemudian tata ruang dan perumahan ya toh. Terus keamanan, ketertiban, perlindungan hukum itu juga harus. Terus termasuk terakhir itu sosial, Mas, masalah sosial. Ini masalah sosial, Bung. PKL itu bukan masalah kriminal, Bung. Jangan gusar-gusur we. Artinya bisa dibicarakan sebenarnya. Iya bisa dibicarakan. Oh, PKL kok neng opo koyo bahasane PKL koyo ndablek, mungkin ya pejabat ngomong ngono, wali kota yang mungkin ngomong, wis tak usir, wis tak angkut, wis tak tertibkan koyo dodol meneh. Lah wong kanggo hidup kok ya ora dodol piye? Artinya penyelesaian enggak menyentuh akar masalah ya? Enggak menyentuh akar masalah. Mestinya kenapa kok Anda jualan di situ, dicek coba. Oh, pendidikannya memang kompetensi untuk misalnya untuk jadi arsitek tidak bisa, kompetensi untuk jadi guru tidak memenuhi. Ya PKL lah. Kan nggak perlu kompetensi yang hanya butuh niat dan usaha ya. Rasa kudu S1, SMA bisa, S1 juga banyak yang PKL sekarang. Nah kalau nggak jualan kayak gitu mau apa? Kan jadi membebani pemerintah. Kan kemiskinan jadi banyak. Justru PKL itu bisa mengurangi kemiskinan. Mereka mandiri, nggak minta bantuan kok ke pemerintah. Sing penting kasih tempat. Nah masalahnya kan gitu. Sekarang kasihlah tempat. Kalau bikin trotoar sing ombo, rapopo 6 meter ya, trotoar 6 meter yang 1 meter itu untuk PKL kan enak. Yang 2 meter untuk pejalan kaki kan enak. Itu kan solusi. Pernah nggak berpikir sama seperti itu? Kan enggak. Saya tahu persis karakter PKL, karena saya penasihat PKL dan kumpulannya karo PKL. Di sini sampai dino ketar-ketir loh, Mas. Ngono Satpol PP digaruk, ya, diangkut. Nah sekarang gini, wali kota misalnya ditelepon oleh bos, saya itu lewat situ tadi macet. Kira-kira wali kota ditelepon ngono. Terus garuk PKL rak, garuk lah. Jadi kambing hitam ya? Begitu. Artinya yang jenengan harapkan PKL itu ya diberi solusi lah ya. Jangan asal digusur gitu. Iya, pembinaan jangan pembinasaan. Dibina. Pembinaan jangan pembinasaan. Penataan bukan penggusuran. Ditata. Kan begitu harusnya. Gitu, Mas. Ini saya perhatikan cara pandang jenengan melihat satu persoalan itu kayaknya menyeluruh sekali. Iya harus, Mas. Ada pengaruh jejak masa lalu jenengan yang sebagai wartawan? Oh ya, saya sampai sekarang kan juga masih punya kartu pes, masih wartawan juga, Mas. Saya selalu mencari ya kayak semacam investigasi. Ketika ada permasalahan itu, kenapa sih masalah itu ada? Kenapa kok bisa terjadi orang seperti itu? Masalah itu biar bisa terlepas itu kan harus carikan solusi. Yang mencarikan solusi sebetulnya kan pejabat. Harusnya. Kebijakan kok, pemilik kebijakan kok. Kalau saya kan hanya mendampingi sifatnya sementara. Kan gitu. Sifatnya sukarela ya? Sukarela. Mestinya pejabat, wali kota, bupati, gubernur, kehadiran Zainal Petir jangan dimusuhi. Karena saya punya
banyak masalah dan akar masalahnya saya tahu, solusinya saya juga tahu. Ojo dimusuhi. Kan banyak pejabat negara yang musuhi saya, musuhi Zainal Petir kan begitu. Bentuk konkretnya di musuh itu gimana Mas? Saya agak Ya kan gini, kan kadang gini, biasa Zainal Petir ini golek-golek masalah. Artinya kan memusuhi, memusuhi yang mestinya bisa dicarikan kebijakan, nggak nyarikan kebijakan. Iya. Kan begitu, nyarikan solusi lah. Kan gitu. Misalnya, penyandang disabilitas kok tidak bisa sekolah di swasta. Kenapa? Karena tidak masuk P1 misalnya ya. Kalau di provinsi itu P1 itu ekstra miskin. Ekstrim miskin. Maka bagaimana orang itu yang penyandang disabilitas itu masuk data yang bisa masuk dikategorikan ekstrim miskin, sehingga bisa mendapatkan bantuan, bisa mendapatkan pembinaan biar bisa mandiri kan gitu Mas. Artinya sebenarnya niatannya untuk memperbaiki ya Mas? Iya, saya untuk meluruskan. Tapi dianggap memusuhi? Iya. Bagi yang belum tahu. Tapi sekarang sudah mulai banyak yang paham. Kan gitu. Jadi saya mengkritik itu bukan untuk mencari proyek ya. Bukan untuk minta proyek. Tidak, insya Allah. Biasanya di titik apa orang-orang yang tadinya menganggap jenengan itu memusuhi itu kemudian berbalik menjadi pro sama jenengan, misalnya di titik apa biasanya? Saya kasih pemahaman. Mungkin berkali-kali kita kena benturan, baru ngomong sama aku. Sebetulnya apa sih Mas Petir yang diinginkan? Nah, saya sampaikan. Tolong kebijakan itu untuk masyarakat, bukan untuk saya. Kalau untuk saya selesai kalau dikasih proyek. Saya dikasih uang selesai. Tapi untuk masyarakat. Saya selalu gitu. Kalau sudah berkali-kali benturan ngomong, jadi dia paham. Oke, ya udah Mas Petir kalau gitu. Saya nggak usah dikasih proyek kok. Saya bilang gitu. Saya jadi kepikiran ini Mas. Saya pernah baca berita tentang dulu waktu jenengan rame-rame FPI itu. Iya. Kan ada keterangan sampai keluarga jenengan diungsikan sementara. Iya. Gimana itu Mas? Maksudnya gini, bagaimana jenengan melihat keluarga jenengan ini menyikapi ini? Wah, keluarga jadi kena nih gitu. Oh, dulu keluarga, istri dulu benci dengan organisasi itu ya. Tapi saya kasih pemahaman sedikit-sedikit. Aku masuk di organisasi situ. Itu tidak semua orang bisa memberikan masukan dari dalam. Ya, kebetulan alhamdulillah saya backgroundnya hukum ya. Jadi hukum positif artinya tentang tata kelola pemerintahan. Wong saya juga komisioner sampai 4 periode kan. Komisi penyiaran 2 periode, komisi informasi 2 periode. Tahu jeroane pemerintahan. Saya tahu tata kelola pemerintahan. Jeroane pemerintahan ya tahu. Saya juga tahu jeroane para kiai-kiai. Karena saya juga backgroundnya di pondok pesantren. Betul. Saya dulu waktu di SMP-nya saya Madrasah Tsanawiyah, SMA-nya Madrasah Aliyah. Ketika di Madrasah Aliyah saya mondok di Raudatul Thalibin, pondok pesantren Raudatul Thalibin Kebumen 3 tahun Mas. Neng Yayen wis tahu. Jadi kan saya tahu persis bahwa ketika hukum positif bergandeng tangan dengan hukum agama, dengan syariat agama, bukan maksudnya harus menggunakan hukum agama itu ya, tapi bergandengan, bersinergi itu bagus kok Mas. Makanya ketika saya misalnya ya ini bicara di agama kan mengedepankan etika sangat dijunjung tinggi, adab sopan santun, adab itu sangat dijunjung tinggi. Kalau orang hanya paham hukum, nggak tahu adab, tetap dolanan Mas. Dimainkan itu hukum itu gitu. Tapi ketika sudah tahu adab sopan santun, itu beda. Punya karakter pasti Mas. Nah, ketika saya memahami hukum positif, saya memahami tentang agama ya, jadi saya bisa memberikan masukan kepada organisasi yang waktu itu dianggap radikal. Coba setelah saya masuk, kan saya ngelarang, statement saya kan ada, dilarang melakukan sweeping. Iya, kenapa? Undang-undangnya melarang. Kalau sampai sweeping, ancaman pidananya sampai 2 tahun loh.
Kita mau berjuang untuk perjuangan supaya amar ma'ruf nahi munkar, gagal karena kita ditahan. Kita di penjara. Caranya piye? Ya sudah. Masalahnya apa? Mana yang akan kita perbaiki, sampaikan kepada pemilik kebijakan. Nek ora ditongkrongi wae di demo, kan selesai demo kan boleh. Akhirnya kan bisa. Dulu kesan yang muncul adalah, loh Mas Petir kok malah merapat ke sana? Mereka kan pembuat seringkali melakukan kegiatan yang mengganggu masyarakat. Itu gimana Mas? Mungkin kalau sekarang ada, ya itu resiko saya. Saya memang senang di tempat-tempat yang sifatnya front. Ya, saya memang senang gitu, senang menghadapi itu, dan alhamdulillah saya juga sebelum sampai ke sana juga saya sowan ke Kiai Sepuh. Saya sowan ke Kiai Sepuh, bagaimana Romo Yai kalau saya masuk ke sana? Oh nggak apa-apa, Mas Petir, harus didampingi. Mas Petir kan orang hukum, tahu sedikit. Ya setidaknya ngerti lah jeroane agama. Pas, nggak apa-apa. Saya jadi tenang, ada yang menjamin. Dan orang yang memberikan jaminan itu kiai yang punya karakter, istiqomah, dan orang baik. Jadi saya yakin, suatu ketika saya istilahnya dicap jelek banget, saya masih punya tempat untuk berlindung dari sisi orang, karena beliau orang yang sangat dihormati. Tidak perlu saya sebutkan lah. Tapi resikonya terlalu besar loh Mas. Oh iya, resiko besar Mas. Resiko besar. Artinya resiko nama jenengan akhirnya seolah-olah dijejerkan dengan kelompok radikal. Ya, itu kan tadi saya sampaikan. Saya sudah mengambil pilihan hidup itu untuk menjadi penyeru kebaikan. Al-muslihu tu'adilinas. Orang muslih, orang as-solihu tu'adilinas. As-solihu uhibbulinnas. Orang muslih, orang soleh itu banyak disukai orang. Tapi al-muslihu tu'adilinas. Saya mengambil yang kedua. Penyeru kebaikan itu banyak dibenci orang. Saya sudah ngambil. Tapi ketika penyeru kan saya berbuat baik untuk diri saya sendiri dan orang lain sebetulnya. Kan pahalanya lebih banyak, istilah kalau bicara pahala. Manfaatnya lebih banyak. Coba kalau wali kota, gubernur, bupati, kebijakannya tidak pro masyarakat, terus diam saja. Kan hanya untuk kelompok-kelompok mereka. Tim suksesnya, kelompok partai saja, kelompok partai tertentu. Nah kalau yang saya bengok-bengok, kan akhirnya masyarakat ikut menikmati. Walaupun saya tidak disukai pejabat negara, tidak disukai wali kota, bupati, gubernur, nggak apa-apa. Berarti jenengan nggak mengukur resiko atau mengukur? Oh sudah saya ukur toh Mas, saya ukur, pasti saya ukur. Saya ukur gini, buktinya gini ya, saya kalau di pemerintahan saya pasti gagal. Saya sudah tahu. Saya di Bawaslu pernah daftar, sudah tinggal satu langkah gagal. KPU gagal. Komnas HAM tinggal selangkah. Sampai timnya Profesor Harkristuti dan Komisi 3 diundang hanya untuk bahas lolosnya Zainal Petir pada tahap yang menentukan. Akhirnya kan nggak diterima. Saya sudah resiko Mas. Dan saya pernah dikasih tahu oleh orang pusat Mas Petir yang daftar jabatan pemerintahan itu langsung di browsing ke Mas Petir, langsung hilang Mas Petir. Oh saya resikonya sudah siap, saya resiko. Dan alhamdulillah saya kan pengacara, jadi nggak perlu daftar di pemerintahan kan, nah kan gitu. Ukuran itu juga yang dipakai waktu jenengan membela waktu kasus Gama. Oh iya Mas. Itu lebih besar lagi loh Mas resikonya. Berhadapan dengan institusi loh Mas. Institusi dan calon jenderal bos itu bos. Dan belakang mungkin ada jenderalnya juga. Yang jelas calon jenderal iya. Akhirnya tidak jenderalnya udah turun kan. Bener kan? Ketika saya membela Gama yang ditembak oleh oknum polisi dari Satreskimob. Oh bukan Satreskimob. Dari Satuan Serse Narkoba. Itu resikonya besar Mas. Besar sekali Mas. Itu kasus nasional. Iya, karena ada hal yang mau ditutup-tutupi. Menurut jenengan ada yang mau ditutup-tutupi? Ada bos, itu ada politisnya juga.
Politis. Politis, Bos. Tanggal 27 November mau pemilu kan? Iya. Pemilu gubernur Jawa Tengah. Itu mepet banget itu. Kejadiannya tanggal 24. Coba kalau waktu itu meledak. Kira-kira dampak pemilu Jawa Tengah pengaruh nggak? Dampak sekali, sangat Bos. Makanya berusaha tutup, berusaha diendapkan dulu, kita buka. Akhirnya Berhitung resikonya gimana Mas Petir? berhitung resikonya begini. Kan saya datangi dulu keluarga korban. Kemudian saksi-saksinya saya datangi. Oke, ini unsur pembunuhannya masuk. Dan korban ini tidak seperti apa yang distigmakan oleh pemberitaan yang mungkin dari sana lah. Iya, dari satu sumber. Nah, ini saya kalau maju resikonya seperti ini saja. Kalau nggak maju, ini nanti tidak ada perbaikan untuk institusi Polri. Oke. Saya berani, karena ini demi menegakkan, demi baiknya institusi Polri. Lebih baik hilang satu daripada institusi Polri itu jelek oleh orang satu. Ya? Iya, saya kan berarti membela. Jadi kan saya membela negara sebetulnya. Tapi sikap itu kan tidak ditangkap oleh mereka, Mas. Biarin saja. Kan itu hanya persepsi. Tidak berdampak hukum dengan saya terhadap aku. Kecuali berdampak hukum terhadap aku. Itu hanya persepsi mereka. Persepsi itu lama-lama hilang ketika kebenaran datang. Persepsi itu bisa berupa fitnah kan. Fitnah itu akan hilang ketika kebenaran terus digaungkan. Gitu. Harus punya prinsip. Selama prosesnya kan sempat viral kemarin waktu adegan jenengan mau ke pengadilan itu. Itu kan berarti gesekannya langsung fisik. Gimana Mas Petir? Ya nggak apa-apa. Saya enjoy saja Mas. Saya enjoy. Itu menegangkan loh kalau saya lihat di videonya. Itu menegangkan itu. Nggak apa-apa. Itu kan sudah resiko lah. Perjuangan yang semakin keras itu akan menghasilkan yang kualitas yang lebih baik. Bagi saya itu bagian dari keberhasilan. Bagi saya. Gitu. Melihat hasilnya sekarang, jenengan cukup puas nggak? Ya, kalau saya puas. Karena oknum polisi itu, Aibda Robik itu kan sudah dipecat dari kesatuannya. Artinya Polri mau berbenah diri itu. Walaupun tadi banding, saya kejar terus, akhirnya bandingnya ditolak, pecat sudah resmi, pecat bahasanya, TPHD. Pemberhentian dengan tidak hormat, TDH itu ya. Mohon maaf nih Mas Petir, ini kan jenengan menghadapi kasus besar ini. Jenengan berpihak ke orang kecil yang nun sewu, tidak punya duit. Gimana mengakselerasikan, ini nggak ada duitnya loh? Nggak apa-apa. Apa kita berjuang hanya untuk mencari uang? Kan gitu. Mereka itu bisa memberikan doa keluarganya kepada saya. Nah doa itulah yang nanti doa orang terzalimi tadi. Dawatul madlumun. Jadi dawatul madlumun itu mustajab. Doanya orang terzalimi itu mustajab. Saya mendapatkan banyak doa dari orang-orang terzalimi. Saya banyak rezeki yang lain nantinya kan gitu. Saya yakin itu. Saya kalau yang ini memang saya orientasinya bukan uang. Walaupun saya pengacara ya. Tapi kan harus ada mana untuk kegiatan sosial. Mana yang orientasinya ekonomi, uang. Aku di anak bojo ya tetep ngopeni anak bojo tuh kan kudu untuk penghasilan. Betul. Kan, gitu. Saya sudah yakin pasti ada penggantinya gitu aja. Kita semua tuh harus yakin Mas. Kalau nggak yakin nggak akan selesai Mas. Nggak akan terjadi kalau nggak yakin. Nggak akan nggak akan terrealisir. Misalnya ya, ini hari Sabtu kan. Hari Sabtu bener nggak? Betul. Kenapa kamu ngerti kalau hari Sabtu kan nggak ada bukti merah, kuning, hijau kan nggak ada? Karena kamu yakin, ya nggak? Harus kalau kita yakin pasti itu akan terjadi, Mas. Ya. Orang-orang tuh di luar maksudnya orang-orang umum pada umumnya itu melihat
Oh, Mas Petir sepemberani itu jangan-jangan ada backingannya nih. Siapa sih backingannya Mas Petir? Saya backingannya gitu Mas. Saya backingannya saya hanya begini. Ya itu tadi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Karena sesungguhnya Allah Tuhanmu menciptakan manusia paling sempurna. Oke. Sudah itu saja. Untuk sampai ke titik keyakinan ini, Mas? Nah, saya yakin banget sih ya Mas. Oh, Jadi siapa yang mau menyerang lewat halus ya, kalau kita bahwa manusia itu paling sempurna, makhluk halus, santet, dukun-dukun, itu masih di bawah manusia. ya. Kan gitu. Itu saja Mas. Terus backingannya kan kita hanya takut kepada Allah. Gitu saja Mas. Kalau kita ya karena saya ya punya keyakinan seperti itu. Susah diungkapkan backingan saya siapa ya. Ya saya yakin bahwa Allah itu akan melindungi gitu. Saya berbuat baik, masa Allah nggak sayang kan gitu Mas. Saya juga untuk demi umat. Masa Allah tidak melindungi lah karena itu. Begitu aja. Pernah ngerasa capek nggak dengan semangat yang semacam ini? Terus membela, terus berhadapan dengan banyak orang, terus mengkritik. Pernah pada satu titik capek nggak? Mungkin orang melihat saya tuh capek Mas ya. Istri saya juga sering, Pak, istirahat. Pak, ojo mikir ke wong terus. Tapi saya dengan memikirkan orang lain yang susah-susah, saya tuh jadi rasa bersyukurnya tinggi itu loh Mas. Capeknya hilang. Artinya istri pernah komplain? Oh, sering Mas, sering. Sering dijaga kesehatannya. Jangan ngurusi orang terus Pak. Saya sampaikan Bu, ngurusi orang nggak punya Bu. Kita itu akan dapat pengganti gitu lah. Rezeki nggak akan berhenti gitu aja. Oke. Kesibukan sekarang apa? Yang lagi mendekat? Ini saya mendampingi, banyak yang saya dampingi ya. Di Jepara saya mendampingi anak SD yang tangannya dipatahkan, dipuntir sampai patah, nggak retak ya, patah itu. Saya dampingi oleh tetangganya yang umurnya kira-kira 60 tahun. Oh, iya, saya sudah dampingi. Ini alhamdulillah. Tadinya masalah ini dari Polres Jepara dilimpahkan. Laporannya kan ke Polres Jepara. Sebelum saya datang, itu orang tua melaporkan pelaku ini ke Polres Jepara, terus dikembalikan ke Polsek, dilimpahkan ke Polsek, Polsek Kembang. Polsek Kembang itu Bang Sri sana ya. Arah Tayu sana. Iya, Bang Sri. Tujuannya itu supaya bisa diselesaikan. Di tingkat polsek ada mediasi, tapi kekeluargaan maksudnya gitu. Kekeluargaan, arahnya ke sana baik lah ya. Menurut saya sih kalau ada restorasi baik lah kalau selama tapi ternyata ketika diperiksa itu kan patah Mas. Patah harus dioperasi, tapi orang keluarganya nggak mampu kan. Terus mendengar saya, terus saya dihubungi, saya datangi. Sekarang dilimpahkan lagi ke Polres, ditarik Polres. Naik lagi. Karena ini menjadi perhatian publik Mas, sudah. Saya viralkan kan gitu. Sudah ini pemeriksaannya terus meningkat Mas. Sudah menjadi bukan pengaduan lagi. Terus yang kedua yang di Semarang. Ini yang menurut saya fenomenal. Anak SD itu yang diculik, kemudian mau diajak asusila, ketangkap. Alhamdulillah ini pelakunya sudah ditahan. Sebentar lagi ini pemberkasan mulai sudah masuk di kejaksaan ya. Nanti kalau sudah P21 kita sampaikan juga pelakunya kurang ajar itu Mas. Oke. Dan yang ada kasus besar sih. Saya kan dampingi dosen UGM. Terkait kasus yang oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dianggap itu kakao fiktif itu loh Mas. Yang sekian miliar itu loh. Tapi sebetulnya dosen yang saya dampingi itu korban politik di UGM sendiri. Makanya saya mau dampingi. Internal ya? Iya. Saya dampingi itu Mas. Dianggap kakao fiktif. Kakaonya ada. Sisanya karena belum terpenuhi, uangnya juga sudah dikembalikan. Tapi dianggap
itu fiktif gitu loh. Oke, mengingat kiprah Mas Petir yang sudah sedemikian banyak ini dalam hal pengelolaan publik dan sebagainya, kritik mengkritik, tentu ada dong tawaran-tawaran politik untuk masuk ke partai dan sebagainya. Iya, saya sebetulnya akan tertarik ya di partai politik. Akan tertarik dan pernah tertarik. Tapi dengan banyaknya pertimbangan, saya akhirnya belum tertarik sekarang. Kenapa? Kalau di partai politik itu apa ya? Partai politik itu kan sebagai alat untuk mencari kekuasaan. Bagi saya, partai politik itu sebagai alat untuk mencari kekuasaan. Yang namanya mencari kekuasaan pasti harus perang kan? Perang dengan partai yang lainnya, partai samping maupun di dalam partai sendiri. Internal. Nah, nek meh nyalon anggota dewan dalam satu dapil daerah pemilihan, kan aku sing pingin dadi toh misalnya gitu loh. Kan aku kudu pingin dadi. Harus nek pingin dadi yang orang lain kan kudu ora dadi. Nek ora dadi kan piye carane ora dadi ya? Kan yo perang tenan toh ya. Mungsuhan toh. Nah, itu nek di partai politik harus mau bermusuhan pendapatku. Maka saya ketika ada yang menawarkan saya untuk nyalon dewan, saya belum mau. Nawarinya gimana Mas? Ya, nawarinya gini, silakan Mas Petir bisa untuk bergabung di partai kami. Monggo silakan mau milih di daerah pemilihan mana, dapil mana. Wah, itu bagi saya itu partai besar dan partai yang sangat mudah untuk menjadi anggota dewan. Kansnya besar. Dan saya cocok di situ. Tapi saya banyak pertimbangan, Mas. Begini ya. Satu, walaupun di partai itu tidak bayar ya. Tapi, biasanya bayar, Mas. Ya, alhamdulillah saya tidak ditawari, tidak perlu bayar. Lah ini yang luar biasa menurut saya. Tapi ketika kampanye kan harus mengeluarkan uang. Ya, harus mengeluarkan uang. Itu rahasia umum. Harus kalau tidak mengeluarkan uang yo nggak mungkin ya. Menurut saya nggak mungkin. Misalnya saya harus mentarget by name by dress 10.000 orang biar jadi. Ini misalnya ya. Ini tak skemakan misalnya. Satu orang itu 50.000 kali 10 berapa? Kali 10.000 berapa? Kan 500 juta. 500 juta. Itu 500 juta. Pasti hilang itu. Pasti hilang. Tapi tidak semua orang. Nanti misalnya ada anggota dewan dengar ini, mesti ngomong, loh aku tanpa uang Mas Petir, ya monggo. Tapi kalau saya, itu kan menghitungnya seperti itu. Ben podo milih aku, kan ngono. Berarti kan 500 juta. Itu untuk amplop saja. Untuk by name by dress. Ya. Belum nanti saya buat saksi-saksi. Misalnya saksi saya kasih 200.000 per TPS. Satu kelurahan itu dibikin saja 50 TPS. 50 TPS, satu kecamatan itu ada 50 kelurahan misalnya. Berarti berapa itu? 200 kali 50. Bukan. 50 kelurahan itu 50 TPS. 50 TPS. Satu saksinya. Satu kelurahan itu satu kecamatan ada 10. Berarti berapa? 50 kali 10 berapa? 500. 500 ya. 500 itu satu dapil. Satu dapil ada 3 kecamatan. 500 kali 3 berapa? 1.500. 1.500 kalau saksi saya kasih 200 berapa? Ini sah loh ngasih saksi loh. Iya. Berapa? 1.500 kali 200. 300 ya? 300 juta. 800. Lah engko nek nggo kampanye tim sukses barang kan paling tidak mengeluarkan 1 miliar. Oke? Tim suksesnya ya pengen sukses. Ya pengen sukses, berarti 1 miliar. Saya harus menyiapkan biaya kampanye 1 miliar.
tidak mengeneralisir orang dewan yang jadi itu harus mengeluarkan uang segitu loh ya. Itu bisa juga umumnya malah segitu. lebih. Iya. Bisa lebih malah bisa ada yang kurang. Tapi kan rata-rata nek aku. No. Iku ora nuduh anggota dewan lain loh ya. Iya. Nek aku. Hitung-hitungannya jenengan lah ya. Hitung-hitunganku loh iki. Iya. 1 miliar. Oke. 1 miliar Bali apa ora Mas Petir? Ketok yo repot. Kalau dalam 1 tahun? Dalam 1 miliar. Oke. Terus ketika kalau jadi anggota dewan. Iya. Ketika jadi anggota dewan, maka nanti biasanya SK-nya itu laku di Bank Jateng. Banyak yang kayak gitu 1 Mas Petir. miliar. Ya, Iya. SK-nya langsung. Pelantikan langsung ada SK 1 miliar. Diutangin yang Langsung Bank sekolah Jateng. gitu ya? Untuk jangka waktu 4 tahun. Berarti setiap bulan kan rata-rata dipotong 1.000 harus ngangsur 25 juta Per bulan. per bulan. Misalnya ya gajiku ya pendapatan saya bersama gaji bersama tunjangan 50 juta anggota dewan kota ya. 50 juta untuk ngangsur 25 juta untuk partai 10 iuran lu. Itu sah lu iuran ya. wajib ya. Wajib itu iuran ada yang 5 juta ada yang 10 ya. Itu udah 35. Itu sudah 35 kan tinggal 15 juta. 15 juta 10 juta untuk beli mobil ngangsur. Berarti kan tinggal 5 juta. Masa gaya hidup anggota dewan 5 juta cukup? Terus biar cukup Biar cukup gimana? Nah, ini maka fungsi pengawasannya jadi ketul ki apa istilahnya? Tumpul. Biasanya itu anggota dewan itu pada pokirnya di situ. Jadi pokok pikiran. Iya. Itu ada anggaran yang dititipkan oleh ke OPD, ke dinas, ke badan. Misalnya ya, saya titip nih anggaran ke Dinas Lingkungan Hidup 2 miliar mitra. Misalnya lah ya, ya misalnya. komisi A dengan ini, komisi B dengan ini, komisi C dengan ini, komisi D dengan ini. Biasanya gitu. Ada Kesra ya, komisi yang membidang Kesra, titip ke Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Ini sekian miliar. Nanti aku uangnya caranya biar kembali bagaimana? Aku didadekake narasumber. jadi pembicara. Jadi pembicara. Nah, 1 jamnya standar satuan harganya itu 1 jam itu kan 1 juta. Rata-rata minimal minta dijadikan narasumber 2 jam. Seolah-olah 2 jam. Seolah-olah. Jadi kan 2 juta. Meskipun isinya cuma 10 menit. Walaupun isinya 10 menit. Itu kan mestinya per orang. Tapi kadang yang isi jadi narasumber, anggota dewan yang jadi narasumber, mbuh sosialisasi, mbuh opo, pokoknya bahasanya ono-ono wae. Iya. Itu ada yang 3 narasumber, ada yang 4 narasumber. Lah 1 jam diisi wong 4 terus ngomongnya piye? Kira-kira pesannya masuk enggak? Ya enggak lah. Ya ada anggota dewan yang ngisinya panjang dan pesannya masuk. Sosialisasi tentang apa? Misalnya sosialisasi tentang pembinaan PKL. Ya ono sing masuk, tapi ono sing ora mudeng. Akeh sing ora mudeng. Sing penting 2 jam tanda tangan 2 yuta. Kuwi nek isu. Engko awan 2 jam meneh. Piro berarti? Sedino piro? 4 yuta. 4 juta. Lah nek dalam 1 bulan 10 kali kan sudah berapa? 40 juta. Kan lumayan. Itu Data itu Mas Petir dapat dari mana data itu? tapi minimal ki 2 jam lo ya, Iya. sedino. Sing sedino 4 jam ki mesti temuan harusnya. Harusnya temuan BPK harus turun. Datanya ada, ya ada, Zainal Petir punya. Nah, kalau seperti itu minta ke OPD untuk jadikan narasumber, kira-kira masih menjalankan fungsi pengawasan enggak? Iya. Wani ngeritik pemerintah enggak? Akhirnya di situ ada bergening ya. Anggota dewan kenapa sekarang melempem? Enggak berani ngeritik. Ya karena seperti itu. Minta titip anggaran, engkau aku jadikan narasumber. Terus belum lagi nanti dana aspirasi. Iya. Dana aspirasi misalnya anggota dewan 2 miliar misalnya ya. Biasanya bentuknya fisik.
Nah, dia mengawasi proyeknya sendiri kadang-kadang. Titipannya. Iki orang nuduh loh ya. Bisa potensi. Potensinya. Bukan ngawasi eksekutif, tapi ngawasi titipane nggone dhewe. Potensinya seperti itu. Potensi loh ya, orang nuduh loh ya. Iya. Nek nuduh aku kok seneni dewan ki. Iya. Tapi keren loh iki. Nah, itulah tambahan pendapatan. Bagaimana fungsi anggota dewan yang fungsi legislasi? Membuat peraturan perundang-undangan dalam hal ini perda. Kemudian fungsi pembahasan anggaran. Bahasan anggaran yang dibahas anggaran pemerintah ya istilahnya anggarannya eksekutif, tapi dia sendiri titip. Bagus enggak caranya ngono? Fair enggak? Ya enggak. Temuan Mas Petir begitu? Iya, kenapa kalau anggota dewan ora trimo ya ngomong karo aku wae. Protes karo Jenderal Petir ora apa-apa. Artinya ini akan banyak yang nggak terima nih. Oh ya pasti ini kalau live nanti kalau sudah ditayangkan banyak yang istilahnya abang ireng lah istilahnya. Sebetulnya anggota dewan jadi narasumber boleh nggak selama satu punya kompetensi, pesan yang disampaikan masuk Sesuai bidangnya ya? sesuai bidangnya, masuk di masyarakat. Tapi kebanyakan memperkenalkan diri waktunya aja sudah habis karena dikeroyok gitu. Nah, inilah yang membuat saya tidak tertarik menjadi anggota dewan. Kritik rawani. Sekarang anggota dewan, sedurunge anggota dewan aktivis. Ada loh. Aktivis kritiknya kencang banget. Baru jadi anggota dewan melempem. Ora wani ngritik. Lah kowe kok ora wani ngritik? Pernah saya tanya. Dewan, bos, kamu kok nggak berani ngritik? Piye Mas, aku. Oh, itu temannya Mas Petir sendiri? Iya, teman saya. Terus ngomong gini, aku ngritik langsung diseneni ketua aku kok. Jarine ngene kok. Kuwi sing meh antrian PAW oke lho. Terus wedi. Terus piye fungsi pengawasannya piye? Itulah susahnya anggota dewan. Nek Jenderal Petir urung berminat tak jadi anggota dewan. Belum. Artinya walaupun banyak orang yang menginginkan, menawarkan, bahkan orang itu taunya Jenderal Petir anggota dewan. Tapi saya ngomong saya dewan jalanan saja, yang tidak punya gedung DPRD, nggak punya gedung DPR, nggak punya tatip, nggak punya kode etik, enak ngeritik pemerintah lancar. Orang ono sing ngatur aku. Nek aku jadi anggota dewan, ono sing ngatur Mas. Ketua partai ngatur, ketua dewannya juga ngatur, ketua komisinya ngatur. Ojo kaken ngeritik pemerintah. Awe dhewe kok repot kan gitu. Iya. Artinya Mas Petir sadar penuh ini. Oh sadar tentang itu, konsekuensi itu. Sadar penuh, makanya saya belum mau jadi anggota dewan, belum tertarik. Artinya pada suatu kelak ada kemungkinan tertarik. Kalau saya sudah kaya raya, saya mau Mas. Misalnya saya punya tabungan sekian miliar ya. Saya sudah untuk ngopeni anak bojo, seko tabungan iki. Misalnya saya gaji 50 juta misalnya ya. Yang separuh untuk konstituen, kebutuhan konstituen, yang separuh untuk keluarga. Jadi ora usah utang. Aku gelem nek bisa seperti itu. Misalnya saya jadi anggota dewan kok ora modal, mesti ono sing nyeletuk gini. Orang modal Mbah Sopo, Mbah Sangkil apa piye. Berarti saya berani. Saya akan membawa aspirasi masyarakat yang memang menitipkan aspirasi akan saya perjuangkan mati-matian. Kalau saya anggota dewan yang tidak perlu modal. Tapi kalau perlu modal, ora cukup Mas. Setahun orang balik, 5 tahun orang balik. Lebih balik caranya apa? Ya kui mau seolah-olah jadi pakar, jadi narasumber. Aduh, minimal 2 jam Mas. Jadi setiap 1 jam itu kan 1 juta Mas. Dia minta 2 jam. Iya, pagunya. Jadi standar satuan harganya itu 1 juta. Kalau 2 jam itu kan 2 juta. Nek ping 10 kan 20 yuto. Iya. Lah nek ping 5 ping 20. Jadi minggu pun jadi narasumber misalnya. Itu termasuk tindak korupsi bukan sih? Ya ini kan karena memang diatur menjadi narasumber ada honornya. Ada sebetulnya bukan korupsi, tidak masuk kategori korupsi, tapi apakah ini efektif dan efisien? Oh iya. Program yang di sini nggak efektif efisien nggak masuk.
Jadi harus ditolak kalau nggak efektif efisien. Pemborosan itu, Oke. pemborosan anggaran maksudnya. Bisa dikatakan itu akal-akalan ya? Kalau BPK, Badan Pemeriksa Keuangan meriksa anggota dewan yang jadi narasumber, pasti ada temuan, Mas. BPK kapan mau turun? Gitu. Mas Petir, terima kasih sudah hadir bersama kami. Iya. Terima kasih. Semoga agenda ke depan kasus-kasusnya bisa segera Insya Allah. lancar. Insya Allah. Dan untuk teman-teman lakon lokal, sampai jumpa di bintang tamu selanjutnya. Jangan lupa nonton lakon lokal di YouTube bacaaja.co. Salam. Terima kasih. Terima kasih.